Kenapa Alkitab? Bukankah Alkitab adalah catatan kuno yang usianya sudah ribuan tahun lamanya? Apakah masih relevan bagi kita sekarang? Apakah Alkitab berguna bagi kita? Dalam iman Kristen, Alkitab merupakan sumber satu-satunya tuntunan bagi orang percaya, diwahyukan oleh Allah melalui para penulis Alkitab dari berbagai zaman dan latar belakang yang berbeda, dengan waktu penulisannya yang ribuan tahun lamanya. Tetapi semua isi Alkitab berbicara tentang janji Allah bagi keselamatan manusia dan penggenapannya oleh Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya seluruh Alkitab, nubuatan nabi-nabi, sejarah kehidupan Yesus Kristus, hingga pengajaran para rasul, semuanya itu adalah pesan ilahi dari Allah yang menjadi pedoman hidup dalam kebenaran, yang akan membimbing kita untuk mengenali segala tanda zaman, budaya dunia yang berubah-ubah, dan pergumulan-pergumulan manusia. Selama minggu-minggu ke depan, kita akan membahas bagaimana Alkitab dapat menjawab setiap tantangan zaman dan bagaimana dapat kita terapkan dalam kehidupan anak-anak muda agar kita menghidupi kehidupan Kristus dan memuliakan Allah. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan buat sharing hari ini. Saya sebetulnya tidak mau bicara yang terlalu deep banget ya, tapi saya mau kita memahami sesuatu agar hidup kita nih betul-betul maksimal sebagai anak Tuhan. Amin. Ya, kalau teman-teman ikut pelajaran KKA berapa minggu ini, kita bicara mengenai bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak lagi bahas mengenai ntar gue mati masuk surga nggak ya? Itu pertanyaan-pertanyaan nggak perlu lagi dibahas ya. Pertanyaan kita yang harus kita gumuli sekarang, gimana saya hidup maksimal dalam Tuhan, bagaimana hidup saya lebih bermanfaat, lebih memberkati orang lain. Jadi pertanyaannya bukan hanya lagi ntar gue pacarnya siapa ya, ntar gue kerja di mana. Itu pertanyaan-pertanyaan penting, tapi lebih penting lagi kalau saudara punya pikiran bagaimana hidup aku lebih berdampak bagi orang lain. Amin. Amin. Saudara hari ini bisa duduk di sini karena ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Ada orang-orang yang mungkin mengabaikan kesenangan dirinya, mengabaikan kenyamanannya, mengabaikan mimpinya bahkan mungkin untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki sehingga kita hari ini bisa menyembah Tuhan. Amin. Ada seorang misionaris Cosby dari Amerika Serikat datang ke Indonesia, meninggalkan pekerjaannya di luar negeri sana, datang ke Indonesia untuk mengabarkan kabar baik. Dan pada akhirnya muncullah GSJ Batu Tulis dan GSJ yang lain. Keren kan? Ada orang yang mau melakukan sesuatu yang mengabaikan kepentingannya untuk kerajaan. Nah, hari ini kita belajar mengenai Alkitab dan media sosial. Saya tidak mau mengkontraskan antara Alkitab dan media sosial, karena Alkitab adalah mutlak kebenaran dan media sosial itu hanya sebuah tools, alat. Dia alat, bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Nah, ada beberapa pandangan mengenai media sosial. Next, ya, ada yang mengatakan, oh nggak bisa, media sosial itu harus diberantas. Ya, Kominfo bilang harus diblokir. Gimana ceritanya diblokir? Itu kan sebuah proses kemajuan zaman, betul ya? Dulu kita nggak pernah punya pikiran bisa kirim WA, video gitu. Mimpi kita nggak pernah mikir. Sekarang kita bisa kirim segala sesuatu lewat handphone ini. Dulu orang punya handphone Nokia yang segede gini udah keren banget. Itu kalau udah punya handphone, apalagi yang komunikator ya, itu udah paling keren sejagat raya lah kayak gitu. Sekarang, taruh handphone begitu. Ini bukti bahwa perubahan itu terus maju gitu. Nah, kalau kita terus anti dengan namanya perkembangan, kita terus anti dengan namanya perubahan, kita anti dengan hal modernisasi, maka kita menjadi orang yang harusnya tinggal di alam mana gitu, yang nggak perlu kemajuan zaman, modernisasi. Ada juga yang mengatakan bahwa ya kita mesti edukasi. Asik, ini kayaknya bijak gitu ya, kayaknya paling pintar gitu. Kita mesti edukasi masyarakat kita bagaimana menggunakan media sosial. Kenyataannya ada yang diedukasi? Ada nggak dampaknya? Nggak ada. Karena kita dipanggil bukan untuk defend. Saya berkali-kali di-sharing di 201 tuh biasalah kita pembicaraan bahwa kekristenan itu dipanggil bukan untuk bertahan. Kita dipanggil untuk menyerang, kita dipanggil untuk menguasai, kita dipanggil untuk mengimpact lingkungan saudara, di mana saudara hadir. Karena ketika saudara bertahan pada ini, saudara akan hancur.
Berapa kuat sih kita bertahan? Iya kan? Sekarang mungkin berapa tahun lalu kita masih heboh dengan Facebook, heboh dengan YouTube, heboh dengan Instagram, muncul TikTok, semua TikTok sekarang kan. Sekarang lebih parah lagi AI. Wah, ini parah lagi AI. Semua bisa dikerjain. Yuk, mau bikin skripsi apa sekarang? Tinggal AI bikinkan aku dong skripsi ini. Katanya nanti sekarang dosen juga canggih, bisa diparafrase, dicek. Sekarang juga bisa mengantisipasi lagi supaya dosen-dosen gak ngerti ini dari AI gitu. Sekarang kalau kita menganti dengan hal-hal ini, kita mau jadi apa gitu? Apa yang kita lakukan? Nah, ini perubahan-perubahan ini saudara tidak bisa tidak bisa diabaikan, tidak bisa diignore, tidak bisa dibiarkan. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Amin. Amin. Ya kan? Yang gak berubah ya perubahan itu sendiri. Semua kita berubah. Badanku dulu tak begini, sekarang aku langsung lagi kan gitu. Ya kan? Badan saya dulu cuma ya gak nyampe 70 lah paling gede. Sekarang udah mendekati 90. Wow. Itu perubahan. Perubahan dari apa? Perubahan gara-gara ngopi tiap hari ya. Aduh, bahaya. Aku punya rahasia. Resep kopi saya udah kasih tahu ini ya. Nanti kalau mau tahu rahasianya, nggak perlu ke kafe-kafe yang 20.000, 30.000, 40.000. Dengan modal berapa Den? 3.000. Rasa kopinya nikmat ya Den. Promosi saya masuk hari ini kan. Nah, ini baru manusia kan. Saya udah promosi hari ini. Nah, hari ini saya menyampaikan renungan yang akan membuat saudara mungkin nggak nyaman. Gue nggak enak. Tujuan saya khotbah hari ini membuat saudara gelisah. Next, membuat merasa terganggu, muncul kesadaran, dan harapan saya setelah mendengar khotbah hari ini saudara akan melakukan sesuatu sebagai respon dari firman Tuhan hari ini. Amin. Nah, judul firman Tuhan kita hari ini adalah selama masih siap. Oke, next. Ya, saya tidak mau mengkontraskan gimana caranya kita menghadapi media sosial, gimana caranya kita supaya tidak terpengaruh. Saya nggak mau bicara itu, karena saudara dipanggil bukan untuk bertahan, saudara dipanggil untuk mempengaruhi, saudara dipanggil untuk memberikan dampak, saudara dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi dunia ini. Saudara tidak dipanggil cuma duduk-duduk diam dengan firman Tuhan dan pulang dan tidur. Saudara dipanggil untuk melakukan sesuatu. Do sesuatu yang saudara bisa lakukan yang terbaik dimanapun saudara ada. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gak harus jadi pendeta, gak harus jadi staff, gak harus jadi pelayan Tuhan di mimbar sini, gak harus. Apapun yang saudara bisa lakukan untuk kerajaan Allah, lakukan. Amin. Nah, kata Yesus ya, selama masih siang kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Pekerjaan Allah yang mengutus aku, malam akan tiba, dan seorang pun tidak akan dapat bekerja kalau malam udah datang. Next. Kata Yesus, kita semua harus cepat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita oleh Dia mengutus aku, karena waktunya tinggal sedikit lagi sebelum malam tiba dan semua pekerjaan berakhir. Ini firman udah dari dulu disampaikan oleh Yesus, tapi kesadaran ini kita mau ingat lagi bahwa sekarang adalah saat yang tepat di mana saudara melakukan sesuatu bagi kerajaan surga. Amin. Kita jangan sampai ke distract. Tadi kita dikatakan di awal, saya bilang bahwa panggilan kita bukan hanya bicara bahwa kita nyaman dengan hidup kita. Oh, aku sekarang kalau sudah diselamatkan di dalam Kristus, aku sudah diberkati, aku sudah punya segala sesuatu dalam Tuhan. Amin. Tapi Tuhan panggil kita tidak hanya sekedar menikmati berkat Tuhan itu, dan kita dipanggil untuk menyatakannya bagi dunia. Itu Tuhan yang mau dalam kehidupan kita. Itu panggilan Tuhan dalam hidup pribadi kita semua. Nah, kenapa saya hari ini ada di mimbar ini? Bukan karena saya lebih dari saudara. Enggak, ini bentuk respon saya terhadap anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Itu respon saya kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya hari ini, respon you apa kepada apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib? Apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib? Apa yang Tuhan sudah ampuni hidup kita? Apa yang respon kita? Amin. Nah, respon ini harusnya muncul dalam sebuah tindakan-tindakan real dalam hidup saudara. Karena kekristenan itu bukan hanya hari Minggu ibadah di gereja ini, menyanyikan lagu-lagu slow, dan kita menikmati hadirat Tuhan, tapi the real Kristen Allah di sana.
di mana saudara kerja, di mana saudara sekolah, di mana saudara hidup, berinteraksi dengan orang di sana, dan Tuhan lihat, orang-orang itu lihat Tuhan dalam hidup saudara. Itu yang paling penting dalam hidup saudara. Ini adalah kita celebrate, kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan karena kebaikan Tuhan selama hidup kita sampai hari ini. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Namun ketika saudara kembali ke alam nyata, ya, di mana saudara bekerja, disitulah saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Nah, next. Tugas apa yang dikerjakan? Jadi kita mengerjakan pekerjaan dia. Saudaraku, ada sebuah warisan yang sangat penting ketika orang kalau udah mau pergi, ya, atau kata orang sakaratul maut gitu, ya, udah mau pulang, biasanya ada wajangan-wajangan, wasiat-wasiat selain harta benda, ya, nasihat-nasihat sebelum dia meninggal. Nah, ini perkataan Yesus sebelum dia naik ke surga. Artinya ini sesuatu yang sangat-sangat penting yang harus menjadi konsen saudara selama saudara hidup, selama saudara ada di muka bumi ini, sekalipun nanti saudara menikah, punya anak, pekerjaan yang luar biasa, ini nggak boleh dilupakan. Apa pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Next. Amanat tanggung. Itu lagi kak. Itu lagi. No, ini firman Tuhan saya mau sampaikan. Bahwa kesadaran bahwa kita harus pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu pekerjaan kita semua. Pekerjaan saudara dan saya. Itu bukan hanya pekerjaan Denny yang stuck di gereja dan bikin devosional, bikin apa segala macam. No, itu pekerjaan Anda dan saya. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, mengalami keselamatan dalam Kristus, maka serta-merta tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Amin. Amin. Dan ini adalah saat yang paling tepat menurut saya, ya. Saat yang paling tepat di mana Injil ini bisa diberitakan sampai ke ujung bumi. Oh, dulu orang kalau beritakan Injil mahal. Mahal banget. Bayangin aja tuh, dari Amerika datang ke Indonesia itu ongkosnya berapa? Oke lah sekarang, ya. Sekarang tiket pesawat, kemarin teman saya ke Indonesia hampir $900 PP. Wah, hitung aja tuh. Kali 15.000 sekarang berapa, bro? 16. Tuh. Mahal banget. Itu baru nyampe Indonesia loh. Kalau Jakarta atau Bali lah. Belum sampai Kalimantan. Kapan hari kami bermisi ke Sintang sampai ke Pontianak, ke Sintangnya perlu 8 jam lagi. Nyetir itu pinggang mau bengkok rasanya. Itu demi Injil kita lakukan itu. Butuh biaya, butuh pengorbanan waktu, butuh resiko di jalan, pesawat jatuh, bro. Kecelakaan di mobil, bro. Nah, sekarang saudara, di mana ada masa resiko-resiko kos yang begitu mahal itu nggak perlu lagi. Walaupun saya tidak bilang bahwa pergi secara personal itu nggak penting, penting juga. Tapi sekarang momen saat dimana saudara bisa sambil tiduran bisa beritakan Injil, keren nggak? Saudara sebelum kerja, mungkin habis kerja, bikin tugas apa di kantor, ada waktu istirahat setengah jam, mungkin saudara ambil 5 menit untuk share firman Tuhan di media sosial saudara, TikTok saudara, Instagram saudara, di IG saudara, apa aja gitu. Saudara memberi dampak bagi orang lain. Nah, sekarang apa yang kita lakukan hari-hari ini? Kita justru ke-impact sama media sosial. Kita berjam-jam nge-scroll. Semua nilai-nilai, value-value itu masuk. Next. Ya. Nah, ini saya mau bacakan. Perkembangan transformasi digital. Ya, ini sisi positifnya. Perkembangan transformasi digital telah menghasilkan perubahan secara cepat, mudah dan efisien. Dalam hal berinteraksi, kita bisa telepon orang di sana face to face. Dulu nggak bisa. Ya. Bekerja dan berbisnis. Ya. Sekarang bisa meeting di dalam kamar, setting background, gitu bisa meeting. Pakai kolor tapi pakai jas atasnya nggak ketahuan. Ya kan? Ya kan? Bisa. Ya. Mengakses layanan dan mobile computing hingga kecerdasan buatan. Banyak hal yang bisa dikerjakan dalam di masa-masa yang luar biasa ini. Saudara bisa
gunakan banyak tools. Ya. Saya nggak ngerti namanya copywriting dalam marketing. Apa itu copywriting ya? Saya belajar banyak nih. Iseng suruh AI aja bikin. Tolong buatkan iklan mengenai Alkitab. Buatkan untuk 1 menit sampai CTA, call to action, asik ya kan? Bisa loh. Tinggal saya videoin aja pakai CapCut, apalah capcut gitu kan. Jadi, gua kayak orang pinter aja situ. Kayak orang paling jago aja, padahal gua pakai teleprompter. Saudara pikir video-video yang saya bikin di YouTube itu saya jago ngomong itu nggak ada salah-salahnya? Enggak. Berkali-kali saya ulang. Itu udah pakai teleprompter loh. Ya. Tapi demi memberitakan itu gue lakuin, bro, sister. Saya bikin iklan kemarin buat apa namanya itu ibadah kenaikan kebangkitan Kristus ya. Saya ada TikToknya tuh. Saya bikin kelakuan kayak anak bocah ini udah umur 44 tahun saya bikin iklan kayak anak bocah. Tapi yang nonton berapa orang? 9.000 orang. Iklan TikTok tuh. Nah hari ini saudara bisa melakukan banyak hal dengan media sosial saudara. Stop untuk dipengaruhi. Stop untuk diinfluence oleh orang lain. Saudara yang dipanggil untuk mempengaruhi. Saudara yang dipanggil untuk melakukan sesuatu yang memberi dampak bagi dunia saudara. Next. Kita harus memberikan pengaruh. Nah, ini saya mau sampaikan ini sesuatu yang mungkin saudara juga mungkin udah sering banget dengar, udah bosan mungkin berkali-kali dengar. Firman Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Coba renungan kata-kata ini, yang menarik apa? Alkitab tidak mengatakan kamu harus menjadi terang. Kamu tidak harus menjadi garam. Alkitab mengatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Amin enggak? Nah banyak hari ini kita berusaha menjadi terang gitu loh. Kita berusaha jadi terang, lu udah terang. Nah kapan terang itu berfungsi? Kalau terangnya nyala, lampunya nyala, mau merek apa, Osram kayak Philip kayak apa kayak, terserah merek lu apa. Kalau nggak nyala nggak guna bro, sister. Amin nggak? Garam kalau nggak kasih dibuang, apa gunanya? Gitu. Demikian juga hidup saudara dan saya, kamu adalah garam dan terang dunia. Kita nggak perlu berusaha menjadi garam, kita nggak perlu berusaha menjadi terang. Waktu saudara percaya Yesus, Roh Kudus masuk dalam diri saudara, potensi itu sudah ada di situ. Makanya Alkitab mengatakan ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang you nggak bisa tanpa Tuhan gitu loh. Artinya waktu saudara memberikan diri kepada Tuhan, maka kuasa itu akan bekerja. Maka lakukanlah sesuatu, maka Tuhan akan mengurapi saudara. Nah, Alkitab mengatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tanda-tanda ini menyertai kamu. Itu tanda-tanda menyertai kalau lu udah pergi, lu udah melakukan sesuatu. Kalau lu diam aja, tanda itu gak nongol. Kita berdoa minta mujizat, tapi gak ngapa-ngapain. Mujizat apa yang mau terjadi? Ya emang pada kenyataannya tidak selalu terjadi mujizat. Saya berkali-kali berdoa orang di pinggir jalan, di rumah sakit, di rumahnya. Iya gak selalu terjadi mujizat, tapi somehow dia terjadi mujizat. Beberapa hari lalu kami mendoakan oma-oma umur 87 tahun. Sudah gak bangun 1 bulan. Tiduran aja. Gak mau kamar mandi. Pokoknya semua terjadi di kasur itulah. You bayangkan baunya kayak apa? Tapi hari itu dia ulang tahun. Saya peluk dia, bercampur bau-bau itu. Oma! Saya bilang, selamat ulang tahun ya Oma ya. Dalam nama Yesus, Oma sehat. Saya tidak berharap sesuatu yang langsung haleluya, enggak juga gitu. Tapi beberapa hari kemudian terjadi sesuatu. Pak John, tim saya cuek. Pak John, itu Oma sekarang bisa bangun Pak John. Hah? Bangun gimana bro? Bisa duduk, bisa ke kamar mandi. Wah. Bukan saya yang keren bro, sister. Itu terjadi karena saya mau doain. Kalau saya nggak mau doain, nggak terjadi apa-apa juga. Jadi beberapa hal yang terjadi dalam hidup orang, ingat saudara ya,
Jangan-jangan orang itu depend on you. Orang itu bisa selamat karena you. Tapi karena you nggak willing, nggak mau melakukan sesuatu, maka orang itu mungkin delay. Ada orang-orang yang harusnya selamat, tapi karena kita no. Nah, ini orang nggak selamat. Berapa kali Roh Kudus tegur saya gara-gara saya abaikan suara Tuhan. Tuhan bilang, lu doain tuh. Enggak. Kalau nggak kenal ini bilang, bukan jemaat pula. Mati. Ya mati sih mati aja ya. Tapi kan kita ada bersalah juga gitu. Ya coba kalau gue doain ya, siapa tahu dia selamat. Nah saudara-saudara, ini akan muncul dalam hati saudara. Waktu saudara mulai melakukan firman Tuhan, maka Tuhan tambahkan belas kasihan dalam hidup saudara. Saudara gak akan bisa diem. Gue yakin, you kalau benar-benar mau ikut Tuhan, you gak akan bisa diem. You akan melakukan sesuatu begitu banyak. Gak bisa. Gak enak kan? Nah, kalau gue tercapai hari ini, you akan gak enak hari ini ya kan? Habis khotbah ini, you harus melakukan satu. You pikirkan, aku mau ngapain ya kira-kira ya. Amin. Kamu adalah garam dan terang dunia. Next. Datanya nggak usah dibaca ya. Nah, potensi itu sudah ada ya. Menjadi garam dan terang dunia itu sudah ada dalam diri saudara. Ya, nggak perlu saudara berusaha untuk melakukan sesuatu untuk menjadi terang dan garam itu. Yang saudara lakukan hanya untuk jadilah terang, jadilah garam. Dimanapun saudara ada. Dengan memulai sesuatu. Tokopedia aja bilang, mulai aja dulu. Iya kan? Nah kalau kita nggak mulai apa-apa, dari mana mulainya? Tidak ada langkah ke 1000 sebelum ada langkah pertama, mas bro. Nggak apa-apa, saudara mungkin pertama gagal, kedua gagal, nggak apa-apa. Einstein aja gagal 900 kali, sampai 1000 kali Einstein. Yang orang ingat suksesnya doang. Nggak apa-apa, gagal, itu wajar dalam saudara berusaha menjadi dewasa itu gak biasa itu. Orang jangan anti gagal. Bayi aja waktu belajar jalan jatuh berapa kali, pentok, kejedot, luka, biasa itu. Tapi kalau you udah dewasa gagal, udah aneh jadinya. Bener ya? Kalau saudara udah gede nggak bisa makan, ya umur udah 17 tahun, ya maaf kata, mesti cebokin, itu aneh, itu aneh. Tapi kalau saudara masih bayi, dicebokin biasa. So kita udah berapa lama ikut Tuhan? Puluhan tahun? Ratusan. Kayak iklan apa tuh? Ini kemakan iklan nih, ya kan? Pengaruh iklan, influence kan? Ratusan. Iklan apa sih itu? Tango, ya kan? Berapa lapis? Bukan? Next. Nah, sekarang itu manusia mengalami eksponensial. Biar keren aja sih sebetulnya nih gue ngapain gitu. Jadi sekarang ada perkembangan media sosial begitu masif. You suka nggak suka, sekarang you dengan posting, sayang. Nah cuma sekarang saya mesti kasih tahu teman-teman bahwa kadang-kadang kita, ya saya beriklan juga. Ya untuk bisa biar dia bisa FYP istilah kata sekarang tuh ya kan. Viral, ya kan. Ya, kadang-kadang saya nebeng juga berita-berita yang ada. Ya, nebeng lagi yang hip nih apa? Wah, gue nebeng situ tuh. Banyak tuh follower tuh, follower. Yang nonton banyak, yang komen banyak. Nah, udah komen kita balas-balasin komen-komennya aja udah. Iya kan? Sampai ada yang bilang, "Pak, saya mau dilayani dong. Bapak di mana?" Dia minta dilayani, lihat TikTok, minta didoain. Jadi itu adalah, wow, itu sabda pelayanan bro sister. Jadi pelayanan tuh nggak cuma di mimbarnya doang. No, ini cuma seminggu sekali. Saudara di media sosial bisa sepanjang hari, sepanjang waktu, 24 hour. Kalau nggak tidur. Iya, terserah ada. Kapan aja saudara mau. Sambil boker aja lu bisa bikin. Nyampe. Hanya dengan 44.000 orang yang nonton. Tuh iklan lagi kan, Penter. Iya, saya iklan loh. Firman Tuhan yang saya sharing itu di media sosial, ada hal-hal yang perlu saya iklanin.
pakai advertising. Nggak apa-apa hilang 30.000, 40.000, 50.000 nggak apa-apa. Tapi firman Tuhan tersiar. Amin. Amin. Saudara beli kopi berapa sih sekarang? 30.000 kan? Murah-murah 12.000 kan, yang saling-saling 8.000 tuh. Kalau yang sekarang kopi-kopi keliling 8.000 tapi enak sih. Tapi kalau udah nongkrong di kafe gitu kan, minimal gocap lewat. Ya, gocap. Cuman berfoto-foto aja gitu. Dampaknya apa? Coba kita supaya orang tahu gitu, itu minum kopi gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi ya sesekali udah deh, nggak usah kopi lah. Iklannya tuh kayak tadi nih sih. Nah nanti kita iklannya coba ya kita lihat ya. Video kamu tadi yang aku videoin tadi WL, gua akan edit, gua akan share di TikTok, gua akan iklan. Berapa orang yang nonton coba kita lihat. Nanti aku share ke Dinda. Iya. Nah itu share gitu. Itu kalau bahasa marketing itu awareness, orang ngeh. Oh, di Pacenongan ada GSJA yang youth-nya keren. Kalau lu youth di sini doang, ini kan jauh dari jalan raya, orang juga nggak denger. Siapa yang tahu kita ada ibadah sini. Tapi kalau saudara share itu di Facebook, YouTube, dan semua platform yang ada, you share dan di booster gitu. Minta duit sama Pak Ishak, ya. Om, gua mau pasti dikasih, gue yakin. Oh iya, buat pekerjaan Tuhan, misian duitnya ada, bukan nggak ada. Kemarin kalian minta disbeliin ini, mana? Mau beli ini kan? Coba. Ini berapa sih? Tenang, Om Ishak tinggal telepon ya. Om, ya, sekarang udah banyak. Coba ini ada berapa jiwa-jiwa ini? Ada 50, 70? Ada 70 ya. 70 punya satu TikTok. Tanpa iklan, ini saya mau kasih tahu ya, tanpa iklan, saudara posting, minimal yang nonton itu 40 orang, minimal. Itu follower you masih di bawah 1.000. Minimal. Dengan hashtag, dengan editingnya. Kalian keren-keren lah, edit anak-anak muda lah, aduh, masa kalah sama yang jadul beginian. Ya udah tua gue. Si Dedi jauh nih ngedit nih. Belajar dari beliau. Ya deh. Tapi yang lain juga saya yakin juga jago-jago. Mungkin saudara punya wawasan jauh lebih luas dari apa yang saya tahu. Mungkin lebih keren. Mungkin memang saudara, bahkan mungkin saudara digital marketing lagi. Saya nggak tahu pikiran saudara apa. So pakai itu buat pelayanan Tuhan dong. Pakai itu dong. Ada bisa nyanyi, ada bisa drama, ada bisa apa lagi semua. Bikin. Gitu. Next. Nah, semua itu mempengaruhi apa? Pikiran saudara, pengertian saudara, pandangan hidup saudara, nilai-nilai kebenaran saudara. Kalau saudara membiarkan diri saudara dipengaruhi, maka itu akan mempengaruhi saudara. Saudara tahu setiap hari ya, di TikTok dan dimanapun itu ada satu akun yang golongan bengkok itu, dia like setiap hari, like judulnya atas nama cinta apaan? Tiap hari dia like. Dia memaparkan ini ada dasar hukumnya, hak asasi ini, banyak tuh alasannya, argumentasinya. Nah ini di share sepanjang tahun, sepanjang hari, setiap jam di share. Itu mempengaruhi pikiran anak muda, pikiran orang tua, pikiran anak kecil. Sekarang TikTok yang nonton bukan cuma kita dewasa, walaupun dibatasi umurnya, tapi dia bisa nonton. Oh nggak apa-apa kok, nanti lama-lama nggak apa-apa kok, agak gimana, nggak apa-apa kok. Oh nggak apa-apa cowok pakai lipstik, ya kan? Nggak apa-apa cowok apa namanya, sulam alis kesini gitu, nggak apa-apa. Karena pengaruh media sosial. Saya yakin juga gaya dandan saudara sekarang mungkin pengaruh media sosial kali, ya kan? Nah, berapa banyak kita dipengaruhi oleh itu? Nah, saudara padahal dipanggil untuk mempengaruhi. Saudara harus menyebarkan nilai-nilai kebenaran itu di media sosial saudara. Amin. Saudara harus kasih tahu, aku Kristen, nilaiku begini. Saudara harus announce ke teman-teman saudara, gua Kristen, gua nggak mau, nggak beda sama lu kalau lu tidak sesuai firman Tuhan. Gitu dong. Nah ini kan saudara mesti kasih tahu. Saudara mesti kasih tahu ada Tuhan yang senantiasa mau tolong saudara. Saudara mesti kasih tahu ada Yesus yang mau jadi pendengar saudara. Nah teman-teman di luar sana nggak tahu. Nah you mesti kasih tahu. Itulah fungsinya media sosial. Next. Nah ini udahlah, ini yang usah ini ya.
Mungkin data-data doang nih supaya saudara paham apa yang saya omong ini cuma bukan terkesan kosong ya. Jadi pengguna aktif itu ada 167 juta pengguna ya. 64% dari populasi ini 2004 loh. Yang penetrasi internet 242 juta. 93% dari populasi. Wow. Next. Nah, YouTube paling banyak ya, masih 53% ya. Instagram, Facebook ya, WhatsApp, TikTok 89 juta. Next. Nah, Alkitab Terjemahan Baru mengatakan begini, Yohanes 4:35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Problem kita bukan tuaian. Gereja-gereja, ayo kita gak ada jiwa-jiwa nih. Masalah kita bukan jiwa-jiwanya, gak ada. Gak ada yang pergi menuai. Gak ada yang metik buah mangganya. Mangganya pada matang tuh, tinggal ambil. Gitu loh. Di luar sana itu banyak jiwa-jiwa itu yang kalau kita pakai kacamata kerajaan Allah, ya, pandangan Allah itu lagi manggil-manggil, tolong dong, tolong dong, tolong dong, tolong dong, siapa mau nolong gua nih, tolong, tolong. Karena jiwanya akan binasa. Nah, kita yang udah ada dalam anugerah ini punya kewajiban nolong orang-orang itu. Saudara kalau punya cara pandang Allah, Allah itu bilang apa? Tuhan tidak mau manusia binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu cara pandang ilahi loh. Nggak peduli dia mau keriting kayak hitam putih apa aja, Tuhan mau semua manusia tidak binasa. Itu cara pandang Allah. Amin. Amin ya. Tuhan maunya semua orang tidak binasa. Nah, Tuhan mau juga pandangan ini sama ini dengan cara pandang Allah. Kita juga melihat semua orang itu seperti itu. Nah, ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun saudara bekerja, ya, apapun kegiatan saudara, ini adalah panggilan saudara dalam hidup saudara. Apapun profesinya nanti, mau jadi dokter kah, mau jadi penyanyi, apa, terserah. Asalnya jangan jadi begal ya, nggak nyambung, ya. Apapun profesi saudara, ini panggilan dalam hidup saudara. Amin. Next, terjemahan. Nah, ini saat yang tepat, ya. Saudara mau bilang, kan ada yang bilang, oh, bukankah 4 bulan lagi menuai? Bukankah 3 bulan? Itu biasa tuh alasan-alasan orang yang banyak alasan. Entar aja dah. Dia aja dah. Kau Ucup aja deh. Kau Denny aja deh. Bang John Spayo aja deh. Dinda aja deh yang WL tiap minggu gitu. Ini lama-lama putus tuh ya. Tiap minggu WL. Padahal banyak yang lain bisa kan. Nih, hari ini nih, coba ini contoh real. Siapa di sini yang bisa main keyboard selain Ucup dan Denny? Coba angkat tangannya. Jujur, jangan malu-malu. Ya kan, malu-malu kan. Ini. Asal mau Ucup main keyboard dia kan. Ya. Masa Denny main dia. Aduh. Senior lagi main drama. Gila nih. Ditarik dari umum ke sini, keren nih si Doni. So, terjadi kekosongan. So, siapa yang mau? Ayo, bergerak, lakukan sesuatu. Jangan cuma nggak enak ada Om Ucup. Enggak, dia juga senang kalau ada yang main sini, bener nggak? Bener. Kalau perlu si Ucup sama main lagi. Dia cuma ngelit doang, mimpin doang. Oh, itu chordnya kayak gini. Nah, itu tugas dia, bukan main lagi. Seharusnya bukan dia main lagi. Sorry ya, gue bukannya nggak setuju dia main, bukan begitu. Harusnya dia nggak main lagi. Teman-teman yang di belakang itu ya, harus main. Saudara harus terlibat. Saudara harus connect, nyantol dengan gereja itu. Dengan apa? Terlibat. Lakukan sesuatu. Ini gerejamu. Ini tempat you lahir baru. Di sini saudara bertumbuh. Di sini saudara mendengar firman Tuhan. Lakukan sesuatu. The best. Amin. Oke, next. Nah, ini beberapa, ini bukan pamer ya, teman-teman ya. Ini saya yang sebelah kiri ini
lagi random aja gitu. Dia lagi nyanyi, gue videoin gitu. Ya, tapi aku nyanyi di backgroundnya. Jadi kayak kita duet lah, istilah itu kan. Yang nonton 95.000,8. Keren ya? Ini nggak pakai iklan, cuma pakai hashtag. Nah ini Kristen progresif, ya. Kita kan kayak bakar jenggot kan, tapi nggak ada yang bunyi tuh di TikTok. Hanya beberapa orang aja yang ngomong, yang counter, yang ya saya mencoba walaupun nggak terlalu wow banget juga, tapi hasilnya lumayan. 26.000 yang nonton. Ada berapa 100 komen, yang satu 150 komen. Terima kasih ya Pak Pendeta, terima kasih ya Pak, terima kasih Pak. Komen. Nah ini yang konten-konten yang nayangin muka. Kalau saudara pede, ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak pede, ya udah begitu. Gue malu Pak, ya rambutku. Terserah pakai yang nggak nayangin muka juga bisa. Gitu. Ada banyak cara untuk saudara memberikan Injil. Satu lagi, ya. Yang video dong bro, terakhir. Hadiratmu, nah ini tempat yang ku rindukan, nafas hidup. Ini lagi di ibadah umum dan sumber ke. Aku minta Bang Ulang, tolong direkod ya, di keren. Di sana kau. Udah cukup, bentar kita nyanyi lagi, tanda tangan lagi. Asik. Nah ini yang nonton, gue lupa ya berapa ya? Hampir 9.000 orang. Gitu, nggak pakai iklan, organik. Jadi dia memang di-share orang jadi banyak yang nonton. Nah, itu contoh video-video yang kita jadi berkat, tapi nggak perlu nongolin muka. Kalau you nggak pede. Nah, pertanyaan saya pagi hari simple aja. You mau nggak? You mau nggak lakukan sesuatu dengan media sosialnya? Ya, dengan YouTube you, dengan TikTok, dengan Facebook, Instagram, Twitter, apapun nanti yang saudara punya di handphone saudara itu ada banyak. Mau nggak lakukan sesuatu? Jadi stop saudara untuk dipengaruhi. Saudara dipanggil untuk mempengaruhi. Saudara adalah garam dan terang. So garam itu harusnya nyampur sama orang. Garam itu nggak ada gunanya kalau taruh di pojokan dapur, diongok-ongok di situ. Kalau nggak ditaburin ke nasi goreng, nggak ditaburin ke sayur, nggak ditaburin ke ikan, nggak ada gunanya terus garam. Nggak ada gunanya garam itu. Dia hanya seonggok garam beriodium. Lampu kalau nggak nyala, mau merek apa juga nggak guna. Mau merek Osram kek, mau merek Philips kek, mau merek apa sekarang LED kek, bilet kek, nggak guna. Garam dan terang itu berfungsi kalau dia melakukan fungsinya. Nah, saudara, Alkitab mengatakan adalah garam dan terang dunia. Potensi ada, kemampuan ada, kuasa Tuhan tersedia bagi saudara. Amin. Tinggal lakukan saja. Lakukan saja. Itu saja yang saya mau sampaikan hari ini. Saudara, mudah-mudahan firman ini membuat saudara gelisah, membuat saudara nggak enak, membuat saudara nggak nyaman, dan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Amin.